Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Ajijah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KH Mutakin Purwakarta dengan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 dan NIM 010422011015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS analisis wacana media, yaitu analisis semiotika, dengan dosen pengampu Ibu Ade Kusumaning Tias, Esos MSI. Yang pertama yaitu pengertian semiologi dan semiotika. Semiologi, penggagas utamanya yaitu Ferdinand de Saussure. Beliau ahli linguistik dari Swiss. Definisi dari semiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dalam kehidupan sosial. Saussure menyebutkan sebagai ilmu tentang tanda-tanda dalam masyarakat. Fokus utamanya bahasa sebagai sistem tanda dan bagaimana makna diciptakan melalui hubungan antar tanda dalam struktur bahasa. Komponen tanda menurut Saussure yaitu ada signifier yaitu penanda, bentuk fisik tanda seperti kata, suara atau gambar, dan yang kedua signified atau petanda, yaitu konsep atau makna mental dari penanda tersebut. Terus pengertian semiotika, penggagas utamanya yaitu Charles Sanders Peirce, merupakan filsuf dan logikawan Amerika. Definisinya yaitu ilmu yang mempelajari tanda dan cara kerjanya dalam proses komunikasi, termasuk semua bentuk ekspresi seperti kata, gambar, suara, gerak, objek, dan lain-lain. Fokus utamanya yaitu semua bentuk tanda tidak terbatas pada bahasa dan proses penafsiran tanda oleh penerima pesan. Komponen tanda menurut Peirce yaitu ada representamen, adalah bentuk fisik dari tanda, misalnya gambar atau kata. Terus ada objek yang dirujuk oleh tanda, dan yang terakhir ada interpretan atau makna atau pemahaman yang dihasilkan oleh penerima. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh semiotika. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Saussure mengatakan semiologi adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dalam kehidupan sosial. Dan yang kedua ada Charles Sanders Peirce. Peirce mengatakan semiotika adalah teori umum tentang tanda dan bagaimana tanda mengacu pada sesuatu serta diinterpretasikan. Yang ketiga ada Noam Chomsky. Meskipun bukan tokoh semiotika murni, Chomsky kontribusi melalui teori struktur bahasa. Bahasa yang dipahami sebagai sistem internal yang dihasilkan tanda dan makna, dan fokus pada struktur dalam atau deep struktur yang mempengaruhi pemahaman. Tokoh yang keempat ada Levi Strauss. Tokoh yang kelima ada Jacques Lacan. Tokoh yang keenam ada Karl Marx. Tokoh yang ketujuh ada Roland Barthes. Tokoh yang ke-8 ada Roman Jakobs, dan tokoh yang ke-9 ada Michel Foucault, dan yang terakhir ada Sigmund Freud. Penjelasan selanjutnya yaitu semiotika dalam pandangan beberapa tokoh. Ada Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, dan Roland Barthes. Tokoh yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Lahir di Swiss pada tahun 1857 sampai 1913. Beliau ahli bidang linguistik dan dikenal sebagai pendiri semiologi, pendekatan strukturalistik terhadap bahasa. Konsep utama dari de Saussure yaitu tanda signified penanda dan signified petanda. Signified seperti bentuk fisik, kata, suara, atau gambar, dan signified petanda seperti konsep atau makna mental. Nah, makna tidak melekat pada benda tetapi lahir dari perbedaan antar tanda. Dan bahasa adalah sistem arbiter dan konvensional hasil kesepakatan sosial. Tokoh selanjutnya ada Charles Sanders Peirce. Lahir di Amerika Serikat pada tahun 1839 dan 1914. Beliau ahli dalam bidang filsafat dan logika.
dikenal sebagai bapak semiotika modern, dan konsep utamanya yaitu tanda adalah sesuatu yang berfungsi untuk mewakili sesuatu yang lain. Tanda terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada representamen, yaitu bentuk tanda itu sendiri. Yang kedua ada objek, hal atau realitas yang dirujuk. Dan yang ketiga ada interpretan, makna yang muncul dari hubungan antara representamen dan objek. Tanda-tanda menurut Peirce ada ikon, indeks, dan simbol. Tokoh yang ketiga ada Roland Barthes, lahir di Perancis pada tahun 1915 dan meninggal 1980. Beliau ahli dalam bidang kritik budaya dan sastra. Dikenal sebagai mengembangkan semiotika budaya dan media, dan pengaruh besar dalam teori mitos dan ideologi. Konsep utamanya yaitu memperluas teori Saussure 2 tingkat makna, yaitu denotasi, makna literal dari tanda, dan konotasi, makna kultural, emosional, dan ideologis. Mitos, konotasi yang berubah menjadi makna alam oleh budaya dominan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan semiotika menurut 3 tokoh. Tokoh yang pertama ada Ferdinand de Saussure, tanda, signified, dan signified. Contohnya itu seperti gambar seekor kucing. Nah, signified atau penandanya yaitu kata kucing. Dalam bahasa ada tulisan ataupun suara. Dan signified atau petandanya yaitu konsep mental tentang hewan yang berbulu, berkaki 4 yang mengeong. Maknanya lahir dari hubungan antara bunyi kucing dan konsep yang ada di pikiran kita. Maknanya, kucing tidak melekat secara alami pada hewan itu, tapi disepakati secara sosial. Contoh yang kedua dari Charles Sanders Peirce yaitu simbol tanda dilarang merokok. Nah, representamennya itu gambar lingkaran merah bergaris di atas rokok, dan objeknya larangan merokok di tempat tertentu. Interpretannya yaitu orang yang melihatnya memahami bahwa merokok tidak diperbolehkan. Tanda ini bersifat simbolik karena maknanya ditentukan secara konvensional. Nah, contoh yang terakhir dari Roland Barthes. Contohnya itu seorang atlet yang sedang berdiri dengan tangan di dada memandang bendera saat lagu kebangsaan diputar. Nah, denotasinya orang berdiri tegak sambil menatap bendera. Konotasinya rasa hormat, nasionalisme, dan kebanggaan bangsa. Mitos, atlet adalah pahlawan bangsa, negara adalah pelindung rakyat. Barthes menunjukkan bahwa media bisa menyembunyikan ideologi dalam makna yang dianggap alami. Oke, dan kesimpulannya yaitu semiotika mencegah tanda menjadi makna tersembunyi, dan tokoh-tokoh memberikan dimensi analisis yang luas, linguistik, budaya, psikoanalisis, dan ideologi. Terus, sangat penting untuk membaca pesan dalam media, budaya, dan komunikasi sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.